Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam guyub rukun saduluran, salam bambu unik Nusantara, salam sejahtera buat kita semua. Masih di pembolangan yang sama, saya telah mendapatkan bambu yang berpakem unik. Insya Allah bambu songgolangit. Akan saya coba potong untuk memastikan keunikan bambunya. Akan saya coba memotongnya untuk bambu yang songgolangit. Songgolangit mason. Ini adalah salah satu di atas, insya Allah bambu songgolangit akan saya coba ambil. Karena apa? Karena untuk bambu songgolangit biasanya juga agak susah untuk didapatkan. Akan coba saya potong. Alatnya cuma arit, membawa alat ala kadarnya. Sebenarnya tadi mau mencari jamur, tetapi berputar arah cari bambu. Coba mason. Songgolangit tongser mason. Tongser combong mason. Kenapa saya namakan tongser combong? Karena cuma berlubang dua. Songgolangit mason. Songgolangit tapak dewa. Mantul mason. Salah satu bambu yang berpakem unik. Combong mason. Karena saya namakan combong cuma berlubang dua. Tongser biasanya berlubang 3, berlubang 4, ini hanya berlubang 2, tembusnya 2 mason. Coba saya ambil dulu mason, untuk memastikan kalau ini tongsernya berkembang 2. Nah, ini mas, meskipun diputar, berarti ini berkategori tapak dewa mason, tapi masih songgolangit karena ke atas kecil mason ya. Jadi pakemnya songgolangit tapak dewa dengan tongser combongnya. Semua cuma berlubang 2. Entah berapa saya pastikan. Lubangnya sampai di sini mason. Berapa ruas mason? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ruas. Ini salah satu bambu songgolangit tapak dewa. Combong, tongser combong. Tripakem mason. Ya. Tripakem bambu unik, yang pertama tapak dewa, terus yang keduanya tongser combong, yang ketiganya songgolangit. Karena di atas. Biasanya kalau di tengah-tengah batang biasanya dinamakan songgobono. Ini juga salah satu bambu yang tripakem. Mantul mason. Masih di penelusuran bambu yang sama. Rumpun bambu apus. Allah. Semuanya rumpun-rumpun bambu apus. Tapi sayang muda-muda.
Saya masih mencoba mencari yang lebih istimewa lagi. Selain bambu tripakem tadi, adakah bambu yang unik lainnya? Saya lagi mencari dari satu rumpun ke rumpun yang lainnya untuk mendapatkan yang lebih plus dan plus. Harapan seorang pembolang adalah bambu petuk. Tetapi untuk mendapatkan bambu petuk terasa mimpi. Karena untuk mendapatkan bambu unik aja sudah kesusahan, apalagi bambu petuk. Tapi semua itu adalah asa. Untuk mendapatkannya, setiap pembolang pasti ada asa mendapatkan bambu yang satu tadi, bambu petuk. Meskipun nggak menemukan bambu petuk, syukur-syukur saya mendapatkan kemade bambu. Rumpun-rumpun yang telah banyak ditebang berserakan semua. Berawal dari rumpun bambu apus, biasanya memang banyak sekali keunikannya. Bambu yang paling banyak terdapat keunikannya adalah di rumpun-rumpun bambu apus, terutama di rospennya. Di rospen-rospen bambu apus seperti di depan saya, tapak dewa lagi di rospennya. Rospen bambu apus terdapat tapak dewa. Untuk mendapatkan bambu tapak dewa kalau di rumpun bambu apus tidaklah sulit. Kalau kita hoki juga mendapatkan bambu onsting atau jamur bambu, juga bambu badarnya terdapat di rumpun-rumpun bambu yang satu ini. Ini rupanya ada carang gantung tetapi belum sempurna. Mau jadi carang gantung, tapi membentuknya belum sempurna. Masih mau numbuh. Ini salah satu bambu yang berkategori unik, carang gantung tetapi belum sempurna. Masih membentuk, masih tumbuh-tumbuh tunas, belum begitu sempurna. Insya Allah kalau ini memang nggak tertebang, sisa-sisa dari pembakaran ini pertumbuhannya sangat bagus sekali. Akan membentuk carang gantung yang istimewa. Tapak dewa. Adakah selain carang gantung di sini? Saya lagi mencari dan mengamati. Seperti yang nampak di kamera, semua telah terbakar karena dibuat lahan pertanian tebu. Masih di rumpun bambu yang sama, bambu-bambu apus.
Andaikan ini bukan rumpun bambu apus, bambu mudanya telah diambil oleh orang. Sisa-sisa yang telah terbakar, yang sengaja dibakar oleh petani buat lahan perkebunan tebu. Bambunya masih muda-muda, nggak ada yang tua. Sekali lagi, bambu yang agak tua sedikit biasanya diambil untuk kerajinan, terutama buat ruji dan juga tusuk sate. Wani, tapak dewa, lagi-lagi tapak dewa. Banyak sekali terdapat tapak dewanya di rumpun-rumpun bambu apus ini. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di dalam penelusuran bambu yang sama, rumpun-rumpun bambu apus. Di rumpun bambu apus saya mendapatkan bambu dampit, tapi sayang masih muda sekali, masih tunas. Nah, bambu dampit, tapi masih muda sekali. Nah, ini bambu dampitnya. Ditunas yang masih muda. Bambu dampit, tapi masih muda. Adakah selain bambu dampit di sini? Saya lagi mencari yang lebih istimewa dari bambu dampit. Ya. Tapak dewa yang telah pembolangan yang sangat melelahkan. Saya bersama sahabat sejati saya, Mas Sony. Masih di area pabrik Wonosari. Era koloni Belanda. Masih ada sisa-sisa era koloni Belanda dulu. Di sini dulunya kolam renang. Tapi sudah jadi begini. Di masa kecil saya sering ke sini. Ini adalah tempat kolamnya. Kolam renang. Masih identik bangunannya, masih di era koloni Belanda. Ini dulunya tempat kesenian, gedung kesenian.
Pada era Mbah Buyut saya masih merasakan di sini dulunya tempat orang berlatih ludruk, juga jaran kepang, pokoknya tempat kreasi seni era koloni Belanda. Saya masih beristirahat sama teman saya Mas Sony karena masih jam menunjukkan waktunya masih terlalu terik mentarinya. Jam 12 masih istirahat di sisa-sisa koloni Belanda. Saya masih berlanjut di penelusuran pencarian bambu unik. Seluas mata memandang hanyalah perkebunan tebu. Dulunya di sini memang banyak terdapat rumpun-rumpun bambu, tetapi telah ditebang dipergunakan untuk seperti ini, ditanami. Saya coba menelusuri rumpun bambu ampel. Jembatan era koloni Belanda yang masih tersisa. Asa saya tadi dari rumah adalah ke sini. Ternyata rumpun-rumpunnya telah habis tertebang. Memang asa saya dari rumah cuma tempat yang satu ini. Tetapi masih nihil.